wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir di kantor imigrasi Jakarta Pusat. Mohon izin saya bukan diri dulu yang akan duduk di depan di sini. Yang pertama di belakang saya adalah Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta, Bapak R. Andika. Belakangnya beliau itu Kepala Divisi Imigrasi DKI Jakarta, Bapak Iweka Putra. Dan sebelah kiri saya adalah Pak Yuris, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Nama saya Ronald Arman Abdullah, saya di sini sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Terima kasih media sudah datang ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat pada hari ini. Kami ingin press conference terkait dugaan satu orang WNA yang diduga telah melakukan membuat paspor Indonesia di kantor imigrasi Jakarta Pusat dan dibantu oleh 2 WNI untuk pembuatan paspor Indonesia tersebut di kantor imigrasi Jakarta Pusat. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Kakandul yang akan menceritakan kronologis kejadiannya. Untuk itu kami persilakan Bapak Kakandul. Baik, teman-teman media sudah siap ya? Ya, Pak. Jangan sampai ada yang terlewat, tidak terekam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Kadip, Ya, Pak. Pak Kakanim, terima kasih. Teman-teman media, terima kasih atas atensi dari teman-teman media untuk meliput press conference yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini kami ingin memberi informasi kepada masyarakat atas keberhasilan, atas suksesnya Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat dan tim mengungkap yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh 3 orang oknum, di mana 3 orang itu terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 2 orang warga negara Indonesia. Warga negara asing dimaksud adalah berasal dari negara Cina. Ya. Dugaan tindakan pidana keimigrasian yang diperbuat atau dilakukan adalah pemalsuan, ya, pemalsuan dokumen dalam rangka membuat dokumen pengajuan permohonan paspor Republik Indonesia dengan dokumen kependudukan yang ilegal atau tidak sah, ya, dan juga memberi keterangan yang tidak benar. Peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Hal ini terungkap dari kecurigaan petugas seksi pelayanan dan verifikasi dokumentasi perjalanan yang memberikan layanan terhadap setiap permohonan paspor Republik Indonesia, ya, dan saat itu dilakukan permohonan diajukan oleh warga negara asing. Ya. Pada saat melakukan proses permohonan paspor Republik Indonesia tersebut, warga negara asing yang diduga atau berasal dari negara Cina atas nama dengan inisial CZ alias BC didampingi oleh 2 orang perempuan warga negara Indonesia dengan inisial JA dan SS, di mana mereka secara bersama-sama, ya, mengajukan permohonan layanan
paspor melalui layanan walk-in prioritas. Artinya mereka datang langsung ke kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat menggunakan layanan prioritas dengan alasan bahwa si warga negara asing ini adalah lansia penyandang disabilitas, yaitu tunawicara. Jadi dua orang warga negara Indonesia tadi, CJ dan BC, menyampaikan alasan tersebut menggunakan layanan prioritas. Selanjutnya, pihak Kantor Imigrasi Jakarta Pusat menerima berkas permohonan pengajuan dimaksud yang terdiri dari kartu tanda penduduk, KTP, kartu keluarga, dan akta lahir. Selanjutnya, pada saat dilakukan wawancara pengajuan permohonan paspor tersebut, petugas kami, petugas Kanwil Jakarta Pusat menemukan adanya dugaan pemberian data yang tidak sah atau dipalsukan pada dokumen yang dilampirkan berupa KTP, KK, dan akte kelahiran tadi. Kemudian petugas melakukan scan QR code pada dokumen milik CJ alias BC yang berkewarganegaraan Cina tadi, baik dari. Selanjutnya petugas melakukan pengamanan terhadap ketiga orang tersebut, CZ alias BC, JA, dan SS di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian untuk dilakukan pendalaman atau dimintai keterangan lebih lanjut atas kecurigaan yang didapati oleh petugas kami tadi dalam memeriksa dokumen-dokumen yang disodorkan atau diajukan dalam permohonan. Selanjutnya, seksi intelijen dan penindakan keimigrasian melakukan pengambilan keterangan awal dan didapatkan informasi bahwa CJ alias BC memiliki dokumen perjalanan berupa paspor kebangsaan Cina atas nama CJ dengan visa yang masih berlaku. CJ alias BC diduga mendapatkan dokumen berupa KTP, KK, dan akta kelahiran dari seorang warga negara yang bernama dengan inisial JA yang diakuinya adalah calon istri yang dikenalnya di Belanda. Alasan CJ alias BC melakukan pengajuan paspor RI itu dalam rangka dia ingin menjadi warga negara Indonesia, di mana keinginannya tersebut diwujudkan tanpa melakukan atau melalui proses naturalisasi, dan kemudian dia akan menikah dengan JA yang merupakan warga negara Indonesia. Atas dasar tersebut, JA minta bantuan kepada SS untuk dibuatkan dokumen pendukung dalam pengajuan paspor Republik Indonesia, yaitu berupa KTP, kartu keluarga, dan akta lahir. Sehingga tadi dua orang oknum tadi itu melakukan tindakan pemalsuan dokumen KTP, KK, maupun akta lahir. Atas semua tadi, teman-teman semua, diterapkan kepada 3 orang oknum atau pelaku tadi yang diduga pelaku, CJ alias BC, dan yang lainnya adalah diduga melakukan pelanggaran pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Itu
tindakan penerapan pasal bagi ketiga terduga pelaku tindak pidana keimigrasian. Ya. Jadi hingga hari ini ketiga terduga pelaku telah diamankan oleh kantor imigrasi kelas 1 non TPI Jakarta Pusat untuk tindak lanjut penanganan perkara pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian ini. Atas nama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, kami pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Kakanin, Pak Ronald dan tim. Ini adalah keberhasilan, ya, sukses dari kantor. Jadi CZ alias BC ini bertemu dengan JA itu di Belanda. Jadi CZ ini sebenarnya permanent resident di Belanda. Dia warga negara Cina yang stay-nya di Belanda. Jadi pertemuan dengan JA di Belanda pada saat JA sedang berada di sana di Belanda. Nah, pertemuan tersebut akhirnya mereka melakukan ada terikat hubungan karena statusnya JA di Belanda itu tanpa izin tinggal, jadi untuk melakukan perkawinan agak sulit dilakukan di Belanda atau di Eropa. Jadi JA mengajak untuk melakukan pernikahan itu di Indonesia. Jadi dibawalah CZ ini ke Indonesia untuk melakukan pernikahan. Tapi ternyata JA mengambil inisiatif untuk memberikan dokumen-dokumen untuk melakukan pembuatan paspor bagi CZ di kantor imigrasi Jakarta Pusat. Umurnya mungkin boleh disebutkan Pak untuk masing-masing tersangka terduga pelaku ini umurnya? Mungkin nanti Pak Jenderal akan menjelaskan. Jadi mungkin kalau untuk warga negara Cina sendiri, dia memang lahir di tahun 63, artinya sekarang sudah 61 tahun ya. Kalau untuk warga negara Indonesia-nya, saya agak lupa deh lahir tahun berapa. Yang polisian karena ada tindak pidana penipuan tadi kan. Dan apakah palsuan ya. Apakah ini dideportasi itu juga? Oh iya, Pak. Dideportasi kan ya, Pak? Ya, baik Pak. Jadi memang kaitan dengan itu Pak, dugaan pelanggarannya adalah pasal 126 huruf C Pak. Pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasian. Ya. Nah, untuk tindak lanjutnya kemudian kita lanjutkan ke ranah yang lebih tinggi, itu di Pro Justisia Pak. Nah, seperti itu Pak.